Kembali lagi di Midnight Live. Kita ke informasi selanjutnya. Dunia terus memukau dengan keindahan alam, tradisi dan inovasi budaya yang menakjubkan. Dari air terjun membeku di Tiongkok hingga karnaval dan festival spektakuler di berbagai belahan dunia. Setiap momen menghadirkan cerita unik yang layak disaksikan. Ini dia informasinya. Suasana musim dingin menghadirkan pemandangan menakjubkan di area Suipukou Scenic Area yang berada di Hefei Province, China. Air terjun yang biasanya mengalir deras, kini membeku dan membentuk tirai es berwarna biru keputihan yang menempel di tebing-tebing batu. Menariknya, aliran air masih tetap bergerak di balik dan di sela-sela lapisan es tersebut, menciptakan perpaduan unik antara es dan air yang mengalir. Dari ketinggian, kontras antara es, bebatuan gelap, dan landscape musim dingin terlihat begitu dramatis dan memanjakan mata. Para pengunjung pun tampak antusias menyusuri jalur setapak di sekitar air terjun beku dengan langkah hati-hati. Banyak yang berhenti sejenak untuk mengabadikan momen dengan latar tirai es berlapis yang tampak berkilau. Kawasan wisata yang dikenal dengan kontur pegunungan dan aliran airnya ini memang selalu berubah wajah saat suhu turun drastis. Kombinasi air terjun yang membeku sebagian dan sungai yang tetap mengalir menjadikan tempat ini destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi dunia es yang memesona. Ribuan orang memadati Cologne untuk menyaksikan parade ikonik Rosenmontag Parade 2026. Float warna-warni bergerak pelan di jalan-jalan kota. Sementara peserta berpakaian kostum melempar permen kepada kerumunan yang bersorak. Iringan genderang dan marching band menambah semarak suasana. Parade ini tak hanya hiburan, tetapi juga menyelipkan kritik politik dengan patung tiruan Friedrich Merz dan Lars Klingbeil yang mengundang tawa dan tepuk tangan penonton. Seorang juru bicara menjelaskan bahwa parade Cologne merupakan parade terbesar di Jerman, bahkan diyakini terbesar di Eropa, dengan sekitar 20 float satir yang menampilkan tema politik, satir, dan isu sosial kritis. Di satu sisi ada Kemel, permen untuk anak-anak, tapi di sisi lain ada tontonan menarik bagi orang dewasa. Pengunjung tampak menikmati setiap momen parade. Sebagian berhenti untuk mengabadikan pemandangan float berwarna-warni dan kostum kreatif. Tahun ini, parade Rosenmontag diikuti oleh 11.500 peserta dan 70 float yang menunjukkan betapa tradisi ini tetap hidup dan memikat warga serta wisatawan. Humanoid Robots berkolaborasi dengan Segala yang disiarkan oleh China Media Group. Rekaman menunjukkan robot dan ahli kungfu muda melakukan seri gerakan terkoordinasi dan akrobatik, termasuk penggunaan senjata tradisional seperti pedang dan nunchuk, menunjukkan kecepatan, keseimbangan, koordinasi, dan presisi. Perayaan Spring Festival atau Imlek merupakan hari raya tradisional terpenting di Tiongkok. Menonton Spring Festival Gala atau Chunwan. Karnaval Huizhou di Puebla kembali menghidupkan jalan-jalan kota dengan musik, tari, dan bubuk mesiu pada edisi ke-158. Ratusan penari berpakaian tradisional ditangkap kamera sedang melakukan tembakan dengan senapan kayu berdesain pra-Hispanik atau Mauses, menyajikan rekonstruksi pertempuran 5 Mei 1862 antara tentara Meksiko dan Prancis yang berakhir dengan kemenangan pasukan Meksiko. Para penari menyatakan bahwa keikutsertaan mereka di karnaval adalah bagian dari tradisi keluarga dan warisan budaya. Daniel Almodelia mengungkapkan bahwa ia telah berpartisipasi sejak usia 10 tahun dan terkesan dengan kostum tradisional yang indah. Sementara Andrea Fernandez menambahkan bahwa musik dan sensasi tembakan senapan itu yang membuat mereka terus kembali setiap tahun. Kegiatan karnaval dimulai pada Sabtu dan berakhir pada Selasa 17 Februari dengan partisipasi lebih dari 70.000 penari.
dan diperkirakan dihadiri 200.000 penonton. Warga Damaskus sedang memperingati bulan suci Ramadan melalui tradisi tahunan Takrize Ramadan di kawasan Al-Maidan. Acara yang diselenggarakan oleh Society of Authentic Traditions ini menampilkan pertunjukan folklore dan musik tradisional yang menunjukkan kebiasaan lama warga Damaskus. Rekaman menunjukkan kerumunan berkumpul di rumah Damaskus tradisional untuk menyaksikan pertunjukan shadow fantasy dan tari folk, serta menikmati hidangan lokal ikonik. Tradisi ini menekankan rekonsiliasi dan kehangatan sosial di antara warga. Isam Sukar menyebut bahwa keikutsertaan masyarakat dalam Takrizat Ramadan memperkuat kebersamaan dan makna Ramadan. Pelaksanaan akan berlangsung pada minggu terakhir bulan Saban dengan piknik dan pertunjukan folklore, dimulai pada siang hari dan berakhir menjelang sore. Warga menegaskan bahwa tradisi ini merupakan warisan berharga yang harus dipertahankan bagi generasi muda, dan sejarawan mengaitkan kata Takrizat dengan bahasa Syria, Aramaik, serta kolokial Suria Kasdora yang berarti jalan-jalan atau piknik. Di Gaza, saudara Muhammad Ramadan Khalil dan Abu Abdullah Al-Jamlah sedang mengolah kayu dari palet kiriman bantuan untuk membuat lentera Ramadan tradisional. Rekaman menunjukkan keduanya merakit lentera dengan hati-hati di bengkel mereka, dan lentera yang sudah selesai digantung di luar toko mereka. Ide ini muncul dari keinginan anak-anak mereka untuk memiliki lentera sendiri. Namun harga di pasar terlalu tinggi, sehingga mereka memutuskan menggunakan kayu palet bantuan dan mengolahnya menjadi rangka lentera yang ditutup kain. Proyek ini bertujuan menghidupkan kembali tradisi yang nyaris punah selama 3 tahun perang di Gaza. Lentera ini juga memberikan suasana suci dan sukacita Ramadan di jalan-jalan Palestina. Bulan Ramadan, bulan ke-9 dalam kalender Hijri, adalah waktu berpuasa dari subuh hingga matahari terbenam dan menandai bulan paling suci bagi umat Muslim. Selama Ramadan, pasar malam dipenuhi lentera warna-warni dan menutup bulan dengan perayaan Idul Fitri yang meriah. Festival Lantern Greater Bay Area di Nansha menghidupkan tepi air seluas 530.000 meter persegi menjadi tanah ajaib cahaya dan warna selama 90 hari. Dengan lebih dari 100 instalasi lantern monumental dan hampir 1.000 pertunjukan terjadwal, festival ini menjadi salah satu acara budaya paling ambisius di wilayah GBA. Pengunjung terkesima berjalan di bawah cahaya struktur besar yang diiluminasi, takjub dengan seni di berbagai zona bertema, dan sering mengambil foto di bawah lantern menara. Festival menampilkan patung kain besar berbentuk kuda berlari, swarm drone terkendali 6G, dan proyeksi laser berdefinisi tinggi dengan latar tempel Nansha Tin Hau yang bersejarah. Pengunjung memuji perpaduan unsur modern dan tradisional. Festival menampilkan lantern Dewi Wanita besar ditutupi bunga teratai dan burung phoenix, lantern berbentuk planet, figur makhluk mitologis, efek galaxy walk, dan instalasi futuristik biru seperti gunung dan istana. Banyak pengunjung, terutama anak-anak, tergoda dengan lantern berbentuk kungfu panda dan mengambil foto sebagai kenangan. Landmark GBA seperti Macau Tower, Ruins of St. Paul's, dan Hong Kong Skyline menjadi sorotan karena menekankan identitas vibran wilayah ini. Festival berlangsung hingga 10 Mei mendatang. Di Cuenca, ribuan orang berkumpul di San Francisco Square untuk menikmati mote pata terbesar di dunia. Sup tradisional lokal itu baru saja dicatat oleh Guinness World Records. Chef dan relawan memasukkan bahan ke dalam kontainer logam raksasa, membuat bumbunya dengan garam dan rempah, sementara pejabat Guinness mengawasi proses memasak. Sup raksasa ini berbobot lebih dari 1,4 ton dan dibuat oleh tim sekitar 30 orang, termasuk chef dan relawan yang bekerja selama berjam-jam untuk mencapai rekor.
Relawan mendistribusikan hampir 10.000 porsi sup Andes tradisional, sementara Festival Karnaval Cuenca terus berlangsung dengan festival gastronomi di pasar kota untuk mendukung ekonomi lokal dan memperkenalkan rasa tradisional kepada wisatawan. Masyarakat berkumpul di Mar Museum untuk menikmati alfajor seberat 720 kg yang dianggap terbesar di dunia. Ini merupakan bagian dari perayaan ulang tahun ke-152 kota tersebut. Rekaman menunjukkan chef membuat lapisan coklat terakhir dan masyarakat menghadiri pemotongan kue sponge serta mencoba irisan secara gratis. Alfajor raksasa ini dibuat oleh 8 chef dengan sistem shift hingga 12 jam sehari selama 2,5 minggu di bawah pengawasan Serikat Pekerja Alfajor. Proyek ini menjadi simbol identitas dan perayaan dari Mar del Plata dengan menggabungkan tradisi kue, kerja kolektif, dan pembagian gratis yang menarik banyak orang untuk mencoba. Ya. Banyak cerita unik tadi dari seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal turnamen e-sports terbesar di Eropa, resmi digelar di kota London, Inggris. Lebih dari 7.000 peserta dari 70 negara berkumpul untuk memperebutkan gelar juara dalam Pokemon Europe International Championship 2026. Perhelatan ini menjadi bukti nyata evolusi Pokemon dari sekedar Game Boy di tahun 90-an menjadi fenomena hiburan global. Ini dia informasinya. Ribuan kompetitor dan pengunjung memadati gedung Excel London untuk mengikuti turnamen 3 hari. Jumlah atlet yang bertanding bahkan mencapai 2 kali lipat dari peserta Olimpiade musim dingin. Pokemon Europe kali ini akan membuka kompetisi permainan mulai dari Pokemon Go yang telah diunduh 1 miliar kali, pertandingan tim Pokemon Unite hingga pertarungan strategi pada video game Pokemon Scarlet and Violet, serta trading card game atau kartu permainan. Skala turnamen ini menunjukkan daya tarik Pokemon yang tidak pernah pudar meski akan segera memasuki usia 30 tahun pada akhir Februari mendatang. Direktur Global e-sport Pokemon menyebutkan bahwa event ini bukan lagi sekedar acara regional Eropa, melainkan komunitas global yang menyatukan pemain dari Asia, Amerika, hingga Latin Amerika. Antusiasme pengunjung semakin memuncak saat penonton secara spontan menyanyikan lagu Poké Rap klasik yang menggema di seluruh penjuru venue. Dengan total lebih dari 17.000 pengunjung, turnamen ini membuktikan bahwa Pokemon siap untuk terus eksis hingga ratusan tahun ke depan. Iya, kita jeda dulu. Dan usai jeda akan hadir di studio Midnight Live Sonic Flow. Yes. Udah gak sabar kan? Jadi jangan kemana-mana, Aumania, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.